sekali kali ini saya Tia dapat menjumpai Anda kembali pastinya dalam acara kesayangan kita Seni dan Tradisi. Dan seperti biasa kali ini saya ditemani oleh Bapak Yudo selaku pembina Slogo Budoyo. Salam jumpa Bapak, bagaimana kabarnya? Mbak. Iya, dan satu lagi tetap dengan Ki Sapani Anom Carito sebagai dalang di Slogo Budoyo. Salam jumpa Ki, apa kabarnya? Baik-baik, sehat walafiat. Rahayu. Iya. Ya pemirsa, kita akan membahas kembali mengenai cerita kita pada minggu kemarin tentang Endra Prasto. Nah, sedikit pembahasan saya ya untuk mengilas cerita kemarin, yaitu pembahasan kita mengenai Pandawa yang begitu baik mengalah karena kerajaannya harus diambil oleh para Kurawa nih. Lalu karena kebaikan mereka, para Pandawa mendapatkan wahyu dan kerajaan dari emas oleh para dewa nih. Benar ya? Begitu Ki ya? Benar. Betul. Ya, dan kita akan membahas kembali nih lanjutan dari kisah Endra Prasto ini. Dan untuk pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak Yudo nih. Mungkin ada filosofi nih Pak dari para Kurawa dan Pandawa nih Pak. Sebuah sengketa gitu dalam sengketa Pandawa Kurawa ini kayaknya Kurawa itu sangat bernafsu sekali dan tidak mau mengalah ya. Walaupun itu bukan haknya, namun demikian secara spiritual para dewa atau dalam hal yang Maha Esa itu tetap memberikan pengayoman kepada mereka-mereka yang lebih bersabar ini dengan laku yang bagus, dengan pribadi yang luhur dan bekerja tanpa lelah. Ini sangat bermanfaat di dalam menghadapi masa depan. Begitu juga bangsa ini. Oleh karena itu penguasa alam ini yang Maha Esa itu selalu juga melindungi mereka, memberikan perlindungan dan akhirnya memberikan hadiah. Semacam hadiah begitu kalau dikatakan demikian, yaitu sebuah negara baru yang sangat indah dan bahkan lebih indah dari negara-negaranya yang lain. Itu nanti akan lebih dijelaskan oleh Ki Sapani Anom Carito bagaimana kelanjutan kisah Endra Prasto. Seperti itu ya. Begitu, jadi itu sedikit filosofi dari Bapak Yudo mengenai persengketaan antara Pandawa dan Kurawa ya, Bapak ya. Ya, kita akan kembali ke Ki Sapani nih. Ki, kita dari pembahasan kemarin nih kita berakhir sampai di Pandawa memiliki kerajaan, ya kan? Lalu bagaimana nih Ki, kerajaan Amarta, situasi di sana tuh bagaimana? Mendengar Pandawa memiliki kerajaan emas begitu. Ini cerita wayang ya. Ya, benar. Negaranya Amarta itu juga negara Ngendra Prasto, ya. Tapi juga negara Botono Kawarso. Artinya Botono beratkan, ya, unggulkan, nomor satukan Botono. Misalkan ibumu kalau Botono, karena yang melahirkan kamu adalah ibumu. Pacarmu itu loh bisa jadi istrimu Botono, artinya sayangilah, beratkanlah, nomor satukan Botono itu artinya. Kang Warso, Kang itu sing, Warso artinya air. Jadi Botono Kawarso, Botono banyu artinya berolah tani. Berolah tani. Maka ada cerita Senotani di pewayangan. Ya itu negara Botono Kawarso. Nah di sana memang karena Botono Kawarso dari cerita dalang itu dikatakan ilen-ilen Toyo Jawa. Apa itu artinya Ki? Ya itu tempatnya air hujan di Botono Kawarso. Tapi sebenarnya tidak ada kemarau, tidak. Jadi artinya nyambut gawe yo, sing saka banyu termasuk membuat persawahan. Nah, pertanian yang maju luar biasa itu kan karena airnya diupeni. Ya, airnya dirawat. Situasi kerajaan semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai karena apa? Orang-orangnya banyak yang berbudi luhur, ya, tidak ada perbedaan antara golongan-golongan, ya. Bedanya sudah ada tapi tidak ada sengketa, masalah perbedaan itu tidak ada. Terus kalau ada sesuatu itu meninggalkan bendera, nomor satu adalah untuk kerukunan nusa dan bangsa. Ya. Mengapa begitu? Karena para Pandawa sendiri selalu menonjolkan pendidikan 8 yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu? Dunia ini seisinya. Pandawa
bisa seperti wataknya atau Ya. karakter bumi. Bumi itu dudui loro kabeh tapi nggak sambat. Malah mengeluarkan airnya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan buahnya, tanaman mengeluarkan hasilnya. Pandawa juga begitu. Dicaci maki, dipitnah oleh siapapun, dia selalu diam, malah berbalas yang baik. Jadi kalau Pandawa itu memberikan, misalkan diciprati air limbah begitu ya, dia Iya. membalas dengan air susu. Peribadanya begitu. Ya, sangat sabar, sangat anu. Begitu Terus ya. ya, masih ada lagi. Oke, Ki, mungkin sabar dulu. Iya, kita iya. lanjutkan, kita kembali ke Bapak Yudo nih. Oh iya, Mungkin ada monggo. filosofi nih, Pak. Saya ambil sedikit. Sedikit. Ki, tadi ada perbedaan, ada kerukunan dalam rakyat nih. Bagaimana itu? Jadi begini ya Mbak Tia ya, Pak Kumareso, seperti dijelaskan di Anom Carito tadi, Botono Kawarto, ya, Ya. beratkanlah air itu, utamakanlah air. Itu sebenarnya mengingatkan Mbak, negara kita ini kan negara agraris, Ya, negara pertanian. Jadi zaman dulu itu sudah diingatkan. Saya ibaratnya seperti kita itu negara Indraprasta, negara Amarta. Yang waktu itu juga dikatakan akhirnya menjadi negara yang gemah ripah lojinawi. Nah sekarang itu keadaan negara kita ya seperti itu harusnya. Kita itu punya negara gemah ripah lojinawi dan dilandasi dari penghidupan awal adalah pertanian, negara agraris. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak ngeboti air tadi gitu loh. Jadi kalau kita kembalikan itu ajaran dari pewayangan dalam situasi sekarang, kita diingat kembali. Negara agraris, kembalilah kita ke pertanian. Supaya kita beras itu tidak beli Mbak. Gitu. Iya, benar. Supaya kita bisa punya hasil agraria, pertanian, melalui air yang seperti diberitakan Pak Anom Carito tadi, Botono Kawarto. Kira-kira begitu Mbak. Seperti itu ya filosofi dari Botoro Kawarno. Botono Kawarto. Iya, seperti itu. Botono mengutamakan air seperti itu ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Seni dan Tradisi. Kita akan melanjutkan kembali cerita kita mengenai Endro Prasto. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai pembahasan kisah Endro Prasto ini. Ya, kembali ke Ki Sapani nih. Oh, iya. Ki, bagaimana nih selanjutnya situasi kerajaan Amarta nih Ki? Situasi kerajaan Amarta lebih banyak raja-raja yang mau bersaudara dengan Prabu Puntadewa, Raja Amarta, karena beliau juga menyandang gelar raja yang namanya Ojoto Satru. Apa Jadi, itu artinya? di dalam pedalangan kadang-kadang sering disebut Ajoto Satru. Sebetulnya artinya Ojoto Satru. Ojo kue, satru, artinya satu memungsuan. Memusuhi. Ojo memungsuan. Maka Puntadewa tidak akan menyalahi oleh raja yang lainnya, negaranya lainnya. Pada umumnya negara itu apabila ingin jajannya yang luas, kerajaan yang kecil itu dikalahkan dulu, diperangi. Kalau sudah kecil, jadi jajahannya setiap tahunnya harus aso abon glondong pengareng-areng. Aso abon itu apa? Aso upeti. Glondong pengareng-areng itu apa? Glondong itu pepohonan yang masih utuh, kayu. Pengareng-areng itu ya areng. Karena untuk apa? Pada waktu Pasewakan, sesudah bubaran Pasewakan, areng itu dibakar begitu untuk manggang kerbau, untuk manggang sapi, untuk manggang, mungkin dulu tuh minyak kelapa masih belum ada film ya barangkali begitu ya. Untuk memasak Jadi gitu. karena Prabu Puntadewa ya Prabu Ajoto I itu sangat dikagumi, tidak mau memusuhan, aku mau merangi tapi aku ya jadi musuhi. Nah, semua itu nungkul krono aris kalau bahasa dalam. Jadi dia bersaudaraan dengan Puntadewa tanpa diperangi, tanpa dimusuhi, ya tidak minta. Nah, terus diberi setiap tahun ada raja yang menyumbang ini untuk memperbaiki bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Terus Puntadewa juga mengingatkan, tidaklah kita itu berbuat seperti gunung. Gunung itu kita harus tetap tegar, tetap sehat.
gunung itu sebetulnya umpama bisa bicara masa mau ditegori pohonnya. Iya, iya. Ya, karena banyak gunungnya ditegori, akhirnya jadi banjir. Iya, benar. Nah, kalau Longsor hidupnya seperti negara, hidupnya Pendowo ini banyak yang agres seperti sekarang, dikit-dikit kan ada unjuk rasa, itu. Iya. dikit-dikit ada demonstrasi. Ya, yang menata negara ini repot, ya. Benar sekali, Pak. Kisruh gitu. Nah, kalau Pendowo tidak seperti gunung, tidaklah kita tenang untuk menghidupi rakyat, untuk menghidupi kawulo. Maka digambarkan gunung, awakmu iku bisa gak kebanjiran, aja ngetok wit sak gelemu dhewe kan begitu. Iya, benar sekali. Nah, juga seperti samudra. Tidaklah Pendowo itu berjiwa seperti lautan. Apa? Lautan itu luas. Kita seorang pemimpin harus berjiwa yang seperti segoro, jembar, sabar. Dan apapun di laut itu, kotoran apapun mesti akan minggir sendiri. Iya. Ya, Pendowo juga begitu. Biarlah saya misalkan dicaci maki, difitnah, kan nanti orang-orang itu akan diam sendiri. Kalau kita tahu pembangunan kita dengan maujud, dengan hebat, tapi ya begitu. Pemerintah bisa nyambangun yo, ojo nyawati ae. Ya yang namakan saya pemerintah bukan presiden saja, mungkin sampai Iya. gubernur, sampai kelurahan. Iya. Pak Lurah di demo terus, repot. Nanti cocok muden, buntel mayat keliru di demo. Iya, iya. Nah, ini kalau suka demonstrasi kan akhirnya ke situ. Nah, Pendowo juga begitu, enggak mau. Geger-geger enggak mau. Apa sih kurang apa? Ayo kita bangun bersama. Juga lautan. Pendowo sabar, artinya seperti laut. Berlapang dada seperti Oh, itu. berlapang Ya. dada Pendowo. Itulah maka banyak raja-raja semua bersaudaraan Kamtodewo. Juga seperti matahari. Lihat matahari itu. Kita pemimpin harus seperti matahari. Yang bisa menyinari sebenarnya. Semua itu butuh sinar matahari. Iya, benar. Ikan yang di laut itu, ikan yang di sungai. Ya. Orang sakit panas saja butuh matahari kok. Iya, benar. Ya, Iya, begitulah ceritanya. Jadi kalau kita mau menghayati betul-betul apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, ada 8 di dunia ini, itu adalah semua contoh kebaikan. Iya, baik Ki. Mungkin untuk Pak Yudo nih, banyak sekali filosofi yang saya dapatkan nih Pak dari cerita mengenai ini tadi dari Ki Sapani ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yudo? Jadi intinya gini Mbak, Ya. bahwa suatu negara berhasil tidaknya tergantung pada pemimpin juga. Ya. Ya. Kalau pemimpinnya memberikan contoh dengan watak-watak karakter yang diberitahukan Ki Anom Carito tadi, itu tentu masyarakatnya juga akan senang kan pada pemimpinnya. Dan itu wujud keberhasilan suatu negara yang dibilang gemah ripah loh Jinawi tadi. Kembalikan kepada jati diri bangsa ini, berikan contoh-contoh para pemimpin yang baik kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat juga bisa bekerja dengan gembira dan kembali kepada jati dirinya. Kira-kira intinya seperti itu. Jadi intinya kembali ke jati diri, Jati sebenarnya diri. bukan hanya pemimpin maupun rakyat, tetap semuanya harus kembali ke jati diri. Namun ya yang paling masing-masing. penting adalah Ya. contoh Contoh begitu. para pimpinan ini. Iya, benar Ya, sekali. seperti watak-watak yang diberitahukan Mbak Sapani tadi. Itu ya Mbak Dia. Ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Seni dan Tradisi. Saat lagi kita akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya, Kisah Peni nih, bagaimana akhir dari cerita dari Endro Prasto ini sendiri? Ki? Akhir ceritanya itu sudah Baratayuda Mbak. Kalau akhir. Tapi perjalanan saja ya. Ya, saya lanjutkan. perjalanan dari Endro Prasto. Ya, tidak ada ubahnya dengan zaman sekarang. Kira-kira dulu itu juga masih ada agama, ada kepercayaan, mungkin ada kebetulan dan sebagainya. Yang isinya itu adalah marilah kita manusia selalu mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadi Amarta itu wah rukun Mbak, dalam cerita pedalangan. Rukun. Agama apapun pedomannya seperti apa sih? Kita harusnya seperti rembulan. Rembulan itu kan gantinya matahari pada waktu siang. Pada waktu malam kamu hidup seperti rembulan, bisa memberi cerah, bisa menehi padang jroning peteng. Jadi orang beragama di Ngamarta itu selalu bisa memberi pituah kepada yang kerepotan, ya. Bukai padang
wong sing peteng. Menyadarkan orang yang hatinya susah. Mungkin tidak lebih dari itu juga memberi makan orang yang kekurangan makan ya. Menuntuni orang yang buta akan agama. Dan lain sebagainya. Dalam arti filsafatnya adalah ngewai padang juruni peteng. Rembulan itu juga berbuatlah kamu semua seperti lintang. Lintang itu kan indah di dalam waktu malam. Ya kan? Indah lintang itu, ciptaan Tuhan. Kamu seperti bintang. Bisa indah, mengindahi, indah di dalam negara ini. Meskipun agamanya tidak sama, banyak agama, banyak golongan, banyak bendera. Tapi indahkanlah negara ini. Di Ngamarta begitu. Meskipun maka di sana adanya ya? Iya, rukun, toleransi, saling mengisi. Gitu. Kalau agama kan bedanya sudah jelas. Agama ini ya kudune ngene, agama ini. Tapi orang-orang yang beragama itu saling hormat menghormati. Karena pedomannya seperti apa? Seperti bintang. Saya akan indah di pada waktu malam seperti bintang. Dan mengingatkan, ingatlah itu ciptaan Tuhan. Jangan ingat saja. Sesungguhnya kamu kalau sudah ingat, iya ya, Tuhan itu ada. Ya kita bagaimana? Mendekat pada Tuhan, sholat, semedi, tafakur, iktikaf, ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu negara-negara lain yang merasa jadi temannya Pandawa itu semua itu malah senang sekali dipimpin oleh Prabu Puntadewa itu. Ya, karena tidak bermusuhan. Ada lagi Pandhawa juga meniru seperti api. Apapun itu tidak ada yang tidak habis karena api. Kalau kita lihat TV, kebakaran di sini sekian rumah habis. Ya, nah, api itu begitu filsafatnya. Wong iki kaya geni. Nek salah ya kudu dihukum, nek bener kudu diganjar. Api juga begitu kan. Entek temenan nek kena api. Nah, orang juga begitu. Entek temenan kena api. Terus ada lagi seperti angin. Puntadewa, Pandhawa itu bisa seperti angin. Angin bagaimana? Angin ini nek wadai gelas ini anginnya ya kaya gelas. Nek kaya gentong anginnya kaya gentong. Ya toh? Ada tapi tidak ada. Bentuknya seperti itu. Seyogianya jadi manusia itu atau jadi pemimpin di Ngamarta itu, ya ini Ngamarta loh ya. Itu kita harus seperti angin. Manut gene kalau bahasa Jawa empan wawa papan. Saya itu di mana? Aku iki ngomong karo sapa? Gitu. Aku lungguh ngene iki berhadapan karo sapa? Aku iki penake piye? Aku iki mangan apa? Apike. Aja mangan sapa? Wajilaka iku. Bali nang M5 tadi, M berapa tadi? Milik, melok, muluk, mendelik, melotot, mati. Jadi aku ki mangan apa? Aja mangan sapa? Ya. Ora mangan sapa duwe sapa-sapa dipangan. Wal kedua sepatu sandal diuntal. Wah, anak tuh bilang mintali kayak bahasa Islam begitu ya. Kalau akhir daripada kerajaan Ngamarta, karena waktunya juga terbatas, bisa disambung lagi. Itu siapapun raja itu harus mengadakan sesaji Raja Suya. Kelanjutannya itu artinya sesaji itu adalah apa sih? Sesaji itu adalah memperlihatkan pemberian Tuhan. Maka sesaji itu ada sajen-sajen. Jadi jangan sesaji terus ini dimakan oleh demit setan. Oh tidak, ini jagani jam. Jangan dulu. Ini loh Tuhan pemberian. Ada tumpeng, ada buah. Ini semua adalah rasa syukur saya pemberian Allah, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi agama saya. Sesaji Raja Suya dengan disertai raja. Rajanya berapa? Harus 100 raja, bayangkan. Raja Suya. Suya itu sepi. Kalau sesaji Raja Suya, ratu-ratu sing arep mendukung sesaji itu harus dikalahkan dulu. Tapi kalau Puntadewa tidak. Raja 100 itu datang dengan kemauan sendiri dan atas pertolongan Puntadewa. Ada raja-raja semua itu yang mendukung. Nah, itu sekilas kelanjutannya adalah sesaji Raja Suya. Arti kata Amarta, kehidupan Pandhawa,
perjalanan negara Ngamarta Ya. itu adalah Loh Jinawi Gemah Ripah Kerto Totorarjo. Kesimpulannya adalah wong temen tinemu. Nah, silakan Romo Yudo barangkali. Seperti itu ya. Oke, bisa langsung disambung oleh Bapak Yudo ini ya. Ya. Wong temen tinemu tadi Mbak ya. Iya, iya Pak. Jadi sebenarnya filosofi atau ajaran pewayangan itu nyata sekali lah. Bisa diterapkan untuk penghidupan pada zaman sekarang Mbak ya. Jadi di situ ada banyak penjelasan yang kaitannya kenapa negara yang diberikan oleh alam, oleh Yang Maha Esa ini segala sesuatu yang bisa cukul, bisa dimakan. Kalau tidak dikelola dengan baik tentu akan rontok. Ternyata kerajaan Ngamarta memberi contoh, dikelola dengan baik, kehidupan secara bergotong royong, tidak pernah ada kerusuhan, semua legowo, hidup itu damai. Itu yang mengakibatkan negara itu menjadi berhasil, Pak. Pak, kira-kira itulah filosofi akhir Ya. kita tentang Indraprasta tadi. Mudah-mudahan negara kita ya tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa mencontoh Amin. kisah dari berdirinya Indraprasta tadi. Iya. Itu, Mbak. Iya, Itu yang- terima kasih Bapak Yudo dan Ki Sapeni Anom Caritoni Iya, atas betul. pembahasannya Iya. untuk Endraprasto ini ya. Dan mungkin karena waktunya sudah tidak ada, mungkin kita bisa pamit langsung ke pemirsa. Oh, Ya iya. pemirsa, banyak hal positif yang dapat kita ambil dari kisah pewayangan. Dan akhirnya saya Tia berserta Bapak Yudo dan Ki Sapeni Anom Carito undur diri dulu dari hadapan Anda dan tetap Ayu. saksikan seni dan tradisi. Hayu, rahayu ingkang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sampai jumpa.